Shalom para peserta sertifikasi Suara Pemuda, Departemen Pelayanan Pemuda, Uni Indonesia Kawasan Barat. Salam Voice of Youth. Kita akan memasuki materi yang kedua, apakah VOI itu? Suatu program untuk pemberdayaan bagi orang muda dalam penginjilan. Apakah VOI itu? Kita lihat bersama, Voice of Youth adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi orang muda untuk diperlengkapi dalam menjangkau masyarakat bagi Kristus. Jadi ini adalah dasar pertama. Apa itu VOI? Adalah satu program yang dirancang untuk perlengkapan, sebagai perlengkapan bagi teman-teman pemuda yang nantinya akan menjadi saluran berkat atau dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk Kristus. Jadi Voice of Youth atau Suara Pemuda yang sedang diikuti sertifikasinya ini adalah satu program untuk dari Suara Pemuda ini atau VOI itu adalah program VOI dirancang untuk membantu orang muda mempertajam keterampilan mereka dalam mengorganisir dan memimpin pelayanan penginjilan di gereja. Di dalam pengertian yang spesifik ini, gambaran spesifik dari Suara Pemuda atau Voice of Youth itu, ada 3 hal yang saya mau tekankan, yaitu pertama, membantu orang muda untuk mempertajam keterampilan. Orang-orang muda, sahabat-sahabat pemuda yang sedang mengikuti sertifikasi ini, teman-teman pasti sudah memiliki keterampilan-keterampilan. Kalau di dalam bahasa yang kita tahu bersama, mungkin kita sudah pernah mengikuti apa yang disebut dengan tes karunia. Masing-masing kita ada karunianya. Nah, Voice of Youth ini atau VOI ini diprogramkan, dijalankan, dirancang untuk membantu sahabat-sahabat orang muda dalam mempertajam karunia yang Tuhan sudah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk bisa mengorganisir. Mengorganisir kenapa? Karena ujung dari Voice of Youth ini, Suara Pemuda ini, program ini adalah pembuatan atau pengadaan atau dilaksanakannya kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Jadi selain kita memiliki kemampuan yang dipertajam, karunia-karunia yang dipertajam, Voice of Youth ujung-ujungnya adalah untuk membuat satu pertemuan besar, pertemuan raya di mana dilaksanakan kebaktian, kebangunan rohani, KKR yang kita sebutkan, dan semua kemampuan-kemampuan yang ada tadi itu diorganisir di sana. Ada yang bisa bermain musik, ada pembicara, ada yang penerima tamu. Itu kan karunia-karunia yang akan dilihat, yang terlihat dan akan dipertajam. Dan yang ketiga, dari gambaran spesifik Suara Pemuda ini atau Voice of Youth ini adalah untuk menjadi pemimpin. Voice of Youth, sertifikasi ini disiapkan untuk orang-orang muda, sahabat-sahabat pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di jemaat. Sifat dari Voice of Youth ini, Suara Pemuda ini adalah basisnya di jemaat, di gereja masing-masing. Jadi kalau di dalam satu jemaat itu ada 6-12 orang paling tidak orang muda, itu sudah bisa menjadi satu kelompok pendalaman Alkitab atau care group Voice of Youth. Di sana kemampuan dipertajam, diorganisir, dan menjadi pemimpin. Gambaran secara umum dari Voice of Youth adalah Voice of Youth sebagai pelayanan yang berbasis karunia dari SSD atau dari Divisi Asia Pasifik Selatan di mana Uni Indonesia Barat kita berada untuk memperlengkapi teman-teman semua, orang-orang muda di gereja lokal, tadi saya katakan karena sifatnya lokal, untuk membawa orang-orang baik di perkotaan maupun di pedesaan ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Jadi ini gambarannya, baik gambaran spesifik dan gambaran umum. Gambaran umum kita keluar mencari sahabat-sahabat pemuda di kampus, di tempat pekerjaan, di tempat tinggal kita untuk bergabung dan diperkenalkan dengan Tuhan. Visi dari Voice of Youth, dari Suara Pemuda ini adalah orang-orang muda yang menikmati hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Kemudian mempertajam karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan di dalam gereja dan membagikan Injil kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Jadi visi ini terbentuk dari 2 gambaran tadi. Baik gambaran spesifik
maupun gambaran umum yang ada 3, yaitu Voice of Youth memiliki visi orang-orang muda yang bisa memiliki hubungan lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan Yesus, yang telah mengaruniakan karunia rohani untuk digunakan di dalam gereja, membagikan itu kepada orang lain, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Jadi sifatnya baik di perkotaan, tempat padat penduduk, ataupun di tempat yang jarang penduduknya. Misi dari Voice of Youth ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak lain tidak bukan, misi dari Voice of Youth atau suara pemuda adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Kemudian yang kedua, misi yang kedua, menjadikan murid. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan misi yang ketiga adalah mendirikan jemaat. Jadi Voice of Youth yang basisnya ada di jemaat masing-masing. Jadi teman-teman pemuda yang sedang mengikuti program ini, jadi tujuan yang harus dicapai oleh Voice of Youth, orang muda yang lebih akrab hubungannya dengan Tuhan, yang memperdalam semua karunia yang diberikan untuk membagikan Injil kepada mereka yang ada di kota atau mereka yang ada di desa. Misinya adalah mencari menyelamatkan yang hilang, menjadikan murid, dan kalau Tuhan berkenan ini bisa membuat gereja orang muda. Kebetulan kalau teman-teman lihat di belakang saya ini ada tulisan Regeneration Community Church. Ini adalah gereja orang muda di mana kebetulan saat ini kami mengembalakan tempat ini, pelayanan ini. Jadi ujung-ujungnya adalah church planting, ya, pembuatan gereja orang-orang muda. Jadi dari kelompok kecil, ada pelaksanaan KKR, orang-orang bergabung, dan akhirnya menjadi satu gereja. Baik, sebagai hal-hal yang lain dari Voice of Youth ini, logo Voice of Youth ini didesain oleh seorang mahasiswa seni rupa di Filipina, namanya Wilmer Estrito. Kita akan lihat satu persatu logo Voice of Youth ini. Pertama, seorang pemuda dengan salib di hatinya. Jadi gambar yang warna putih, itu gambar orang, itu adalah pria, dan ada salib dan hati di hatinya, orang muda SSD, karena ruang lingkupnya adalah divisi Asia Pasifik Selatan, yang menikmati hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Jadi itu lambangnya. Kemudian ada obor yang dipegang oleh gambaran seorang pria tadi, terang yang datang dari Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian obor ini juga identik dengan gereja kita yang menggambarkan pemberitaan pekabaran 3 malaikat. Kemudian ada wanita berbaju hijau dengan rumah hitam yang kecil-kecil, kalau bisa lihat di presentasi yang ada di samping saya ini, kalau saudara-saudara teman-teman pemuda lihat di layar, wanita berbaju hijau, mohon maaf, dengan rumah warna hitam. Ini adalah gambaran komunitas-komunitas yang berada dalam kegelapan akan dijangkau oleh para orang muda bagi Kristus. Jadi rumah-rumah ini melambangkan sasaran di mana pergerakan orang muda, pergerakan Voice of Youth ini menerobos, ya, menciptakan peluang, mencari mereka, sahabat-sahabat kita. Mulut yang terbuka lebar dari sosok warna putih tadi itu mau melambangkan bahwa suara pemuda ini atau Voice of Youth ini mengundang semua orang untuk masuk ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Nah, jadi ini adalah gambaran. Apa itu voice kita sudah tahu. Kemudian ada arti dari logo Voice of Youth. Voice of Youth juga ada lagu tema. Lagu tema, dan lagu tema ini adalah membakar semangat. Lagu tema yang membakar semangat pemuda. Jadi resources, sumber daya untuk membakar kita semua, orang-orang muda. Lagu tema Voice of Youth, seorang pemuda, dibuat oleh Cordain Pique de Guades dengan judul Hear the Voice of Youth. Lirik dari lagu tema ini adalah satu lirik yang luar biasa, yang saya yakin, saya percaya membakar semangat kita, ya, membakar semangat teman-teman orang muda untuk membawa obor
yang tadi disimbolkan. Obor itu adalah terang yang harus dibagikan kepada rumah-rumah yang kelihatannya gelap, hitam, itu adalah sasaran kita. Kita akan lihat bersama-sama melatih Hear the Voice of Youth sebagai lagu tema Voice of Youth ini. Adapun lagu ini dimulai dengan Hear the Voice of Youth. Teman-teman saya akan membantu kita semua untuk melatih lagu ini, lagu tema ini, untuk membakar semangat kita. Jadi ini bisa juga dilatih di jemaat masing-masing, tapi sebagai pendahuluan atau sebagai introduction, pengenalan, kami akan bersama-sama menyanyikan untuk kita semua, teman-teman saya, orang-orang muda, semuanya orang muda tentunya dari Regeneration Community Church, untuk menuntun kita bisa lebih mengenal lagu tema Voice of Youth dengan judul Hear the Voice of Youth. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service, to share His love. Saving grace we show and share to communities, and trust to our God, empowered by the Holy Ghost. We proclaim to all our hosts, hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service, to share His love. In the church we give our best to serve through our God-given talents we possess, reading His word, praying each day, and witnessing about His love every day. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in service, to share His love. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in His service, to share His love. Itu adalah lagu tema. Terima kasih teman-teman Youth Regeneration Community yang memandu kita. Jadi bisa dilatih. Ini juga bisa di-download di platform-platform untuk bisa dilihat. Ada video dan audionya di sana. Dan ada juga ketika dibagikan materinya, ada di sana liriknya, kata-katanya, dan nanti bisa teman-teman download. Kita lanjutkan materi persiapan ini. Mengapa penting bergabung dengan Voice of Youth? Nah ini, mengapa kita harus bergabung dengan Voice of Youth? Kenapa orang-orang muda harus bergabung dengan Voice of Youth? Pertama, untuk memperdalam hubungan Anda, kita orang muda, dengan Tuhan. Jadi Voice of Youth ini bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, tetapi Voice of Youth ini adalah memperlengkapi orang muda untuk tadi di dalam visi dan misi, di dalam gambaran umum dan gambaran spesifik tadi itu adalah orang muda yang lebih akrab dengan Tuhan. Itu tujuannya. Kenapa? Karena di dalam ada kegiatan berdoa, ada kegiatan pendalaman Alkitab, dan ada kesaksian-kesaksian. Dan masing-masing kesaksian yang diberikan itu pasti akan menguatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, mengapa kita perlu bergabung dengan Voice of Youth atau Suara Pemuda? Yaitu untuk memperlengkapi orang muda dalam menceritakan tentang Yesus dalam dan memimpin gerejanya. Ini penting, karena kita bisa menceritakan, setelah kita mengalami tentunya kita bisa menceritakan tentang Yesus. Yang ketiga, mengapa penting untuk bergabung dengan Voice of Youth adalah untuk mengembangkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada orang muda yang ada. Jadi mengapa penting?
Jadi teman-teman orang muda bergabung dengan Voice of Youth itu untuk membantu kita memperlengkapi atau mempertajam, mengembangkan karunia-karunia. Di bagian awal penjelasan saya sudah katakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memperdalam, mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang keempat, untuk melaksanakan amanat Injil. Mengapa bergabung dengan Voice of Youth? Untuk melaksanakan amanat Injil, yaitu pergi ke seluruh dunia membagikan kabar keselamatan. Yang kelima, untuk membagikan kasih Tuhan. Jadi dalam program Voice of Youth ini ada namanya, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan sebelum membawa kepada KKR tentunya. Sebelum masuk dalam care group itu bukan hanya sekedar berbagi kabar Injil, tetapi menunjukkan kasih. Ada kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi, yang kita bisa bantu anggota-anggota kelompok tersebut. Yang keenam, untuk mempersiapkan umat manusia di akhir zaman. Ini hal yang penting lainnya. Mengapa perlu dan bergabung dengan Voice of Youth. Yang ketujuh, ini bersifat organisasi untuk memenuhi misi SSD, di mana orang muda semakin hari semakin banyak yang terlibat. Setelah kita tahu bagaimana, setelah kita tahu mengapa penting bergabung dengan VOI, bagaimana caranya? Pertama, berdoa tentunya ya. Berdoa, meminta izin kepada orang tua bahwa kami akan bergabung dengan Suara Pemuda, kami akan membuat kelompok peduli orang muda. Kita hubungi Direktur Pemuda Advent di jemaat ataupun di conference, ayo kita buat. Kemudian kita mengisi formulir dan ada pelaporan untuk mengikuti kegiatan Suara Pemuda ini, menghadiri pertemuan yang sudah dijadwalkan. Kemudian bagaimana caranya? Bertemu dengan koordinator. Di Kondawil masing-masing akan menunjuk koordinator-koordinator Voice of Youth. Di Uni Indonesia Barat ada saya, ada Bro Rivaldo dari Kalimantan Barat. Kami bisa memfasilitasi untuk yang ada di daerah-daerah. Ada Kondawil masing-masing bisa menunjuk siapa koordinator Voice of Youth di masing-masing conference daerah dan wilayah. Bertemu dengan mereka dan bekerja sama dengan anggota kelompok secara intensif. Kemudian kita hadir selama program pengutusan. Jadi sebelum ada keluar, kita buat sertifikasi ini, dan di ujung sertifikasi ini ada doa pengutusan. Dan hal yang lain yang harus dilakukan, bagaimana cara mengalami pengalaman yang benar tentang Voice of Youth. Kita bisa menulis dan membagikan pengalaman, karena salah satu materi yang lain dari persiapan pengenalan Voice of Youth adalah kesaksian, testimoni. Kapan Voice of Youth ini dilaksanakan atau dilakukan? Setelah periode pertama Ignite, kita expand, dan sekarang kita akan Victory, kita akan Victory 2024. Ini bukan bahagia nanti orang-orang muda ketika saya mengangkat begini, ini Voice of Youth ya, ini Voice of Youth, ini bukan lambang apa-apa. Boleh juga begini ya teman-teman orang muda. Kita akan melaksanakan ya, kita akan melaksanakan dari rentang waktu yang sudah ada. Di mana diadakan? Tentunya di jemaat masing-masing. Di jemaat masing-masing. Inilah pengenalan materi sertifikasi Voice of Youth. Materi yang kedua, apa itu Voice of Youth? Yaitu satu pembekalan orang muda untuk terjun di dalam penginjilan. Kiranya teman-teman yang mengikuti program sertifikasi ini boleh diperlengkapi tentunya. Mengikuti kegiatan ini bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat tentunya, namun setelah ini boleh kembali ke jemaat masing-masing dan membuat Voice of Youth Group, ya, kelompok pendalaman Alkitab orang muda dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan materi-materi lain akan memberikan bantuan, panduan kepada teman-teman orang muda. Kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.